but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Salam, di sini saya akan menjelaskan cara uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, uji korelasi, uji regresi, serta melakukan uji T. Jadi untuk uji 7 uji ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu uji validitas. Namun sebelum itu, di sini soal buatlah pengujian dengan menggunakan data mentahan yang diberikan atau dilampirkan. Untuk nomor absen ganjil, data pertama yaitu data penggunaan model PBJL untuk meningkatkan hasil belajar. Untuk yang kedua nomor absen genap yaitu data kedua itu penggunaan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi dengan soal ini saya akan menguji 7 uji, yaitu uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, korelasi, regresi, serta uji T. Dari data uji ini saya akan melakukan membuat laporan hasil sederhana yang sudah saya analisis dari 7 uji ini, yaitu judul, rumusan masalah, hipotesis, serta hasil pembahasan yang saya temukan. Yang pertama-tama saya akan membuat data atau uji validitas dengan data yang diberikan, yaitu data mentah 1 untuk pretest. Data pretestnya di sini ada nomor absen sampai dengan 30, nomor soal sampai dengan 15. Saya akan masuk di SPSS. Untuk pertama-tama masukkan data variable view. Jadi yang pertama tuh tadi ada nama, untuk soalnya itu ada 15 soal. Untuk diklik nomor 1 tidak bisa, jadi saya menggunakan soal 1, soal 2, soal 3. Ya, di sini saya menuliskan nomor soal dari nomor 1 hingga nomor 15. Setelah itu desimalnya ini saya ganti dengan 0. Ya, jadi untuk desimal ini saya ganti dengan 0 karena dari data ini saya akan mengukur skalanya. Ya, di sini untuk nama ada 30 nama. Di sini saya kasih nama A. Tidak bisa untuk nama A, huruf A. Saya 30 sisa saya pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 30. Selanjutnya saya akan mengambil data hasil dari Excel untuk pretest data mentah pertama. Di sini harus saya ulang. Dari data Excel saya ambil datanya dari data mentah pertama, pretest, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi untuk data statistik untuk pretest sudah ada pada SPSS. Selanjutnya saya akan menguji validitasnya. Kita tekan analyze, correlate, bivariate. Ya, jadi untuk data ini saya Ctrl A. Saya masukkan kepada variables. Lalu saya oke. Jadi untuk data variasinya yang ini saya kontrol, saya copy, kita pindahkan ke Word. Ctrl V. Ya, untuk data uji validitas ini. Ya, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali pada SPSS. Ya, kita uji reliabilitas ini menggunakan data yang sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk pada analyze, scale, reliability analyze.
kita pindah semuanya ke item. Setelah itu kita akan klik statistik, kita klik secara if item deleted, kita klik continue, lalu oke. Ya, jadi untuk data reliabilitas ini, yang ini kita copy, kita masukkan ya, copy. Nah, untuk data reliabilitas ini ada juga masih ada datanya. Ya, jadi ini untuk data reliabilitasnya sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas ini tetap menggunakan data yang sama. Kita masuk analyze, descriptive, statistik, export. Ya, untuk normalitasnya kita kontrol A, ada data-datanya. Kita masukkan pada dependent list. Kita plot, kita centang yang normality, plot with test, continue, lalu oke. Ya. Jadi untuk data normalitasnya kita cari, ya ini di sini. Kita copy, lalu kita masukkan ke Word atau data yang sudah kita buat untuk pengumpulan data yang kita punya. Kita tulis uji normalitas. Ya, selanjutnya kita uji homogenitas. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Di sini kita masuk ke menu analyze, lalu compare demands, ya, terus y ANOVA. Untuk namanya kita masukkan pada faktor. Untuk soalnya kita Ctrl A masukkan pada dependent list. Setelah itu kita klik options, kita centang yang normal, homogeneity of variance text, continue, lalu kita klik OK. Jadi ya, kita cari ya ini untuk data hasil uji homogenitasnya. Kita copy. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Uji korelasinya kita menggunakan data yang sama juga. Yaitu kita masuk menu analyze, kita masuk pada menu korelate, misalnya bivariate. Kita pindahkan variabel, di sini variabelnya sudah pindah. Kita centang person, lalu kita klik OK. Jadi ini data korelasinya. Kita copy, kita masukkan pada Word. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Di sini kita kembali pada data SPSS, regresinya masuk pada menu analyze, lalu kita masuk pada regression kita masuk pada menu linear, lalu kita pindah. Untuk nama ini kita masukkan pada dependent, kita klik A semua datanya, masukkan pada dependent. Jadi untuk soal nomor 15, selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk data regressionnya yang ini. Kita copy, terus pindahkan ke Word. Selanjutnya kita melakukan UGT. UGT kita kembali pada SPSS, kita masuk pada menu analyze, compartments, lalu independent sampai t-test. Kita pindahkan variabel, kita masuk pada plot, Ctrl A, dependent, masuk pada define group, klik 1,
2 continue. Oke. Jadi untuk data UJT-nya kita copy, lalu kita Ctrl V. Jadi untuk data uji dari data mentah pretest yang pertama. Ini mentah pertama. Ya, jadi ini untuk data pertama untuk pretestnya. Selanjutnya kita akan masuk pada data kedua, post test. Ya, jadi untuk data keduanya ini untuk post test, kita buka data Excel-nya dulu. Ya, di sini adalah data post test dari data mentah pertama yang dilampirkan. Tidak lain dari yang pertama juga ada 30 siswa atau 30 nama, dan juga nomor soalnya ada 15. Jadi dari data ini kita masuk kembali pada statis SPSS. Kita tutup yang tidak digunakan. Ya, kita masuk pada variabel. Pertama kita pakai nama soal satu, soal 2, dan sampai dengan soal yang ke-15 sesuai dengan soal yang ada pada data mentah 2, 1 untuk post testnya. Ya, untuk desimalnya kita ganti dengan 0. Kita buat sampai semuanya berubah menjadi 0. Selanjutnya kita kembali pada data view. Di sini ada 30 nama, saya akan menggunakan nomor 1, 2, 3 dan sampai dengan nomor 30 atau nama yang ke-30. Ya, selanjutnya kita masuk pada menu Excel untuk melihat data post testnya dari data pertama. Nilainya kita copy. Kita Ctrl C. Lalu kita kembali pada SPSS. Lalu kita paste, kita Ctrl V. Ya, jadi data dari post test, data mentah pertama untuk post testnya sudah masuk pada SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Jadi uji validitas kita masuk pada menu Analyze. Selanjutnya kita masuk pada Variate, B Variate. Lalu kita kontrol semua datanya, Ctrl A. Lalu kita pindahkan ke varians, lalu kita klik OK. Ya, jadi untuk data validitasnya yang ini kita copy, lalu kita masuk pada ya, ini adalah uji validitas. Lalu kita paste, kita Ctrl V. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Ya, selanjutnya kita kembali pada SPSS. Data yang tadi sudah kita masukkan untuk uji reliabilitasnya, kita masuk pada menu Analyze, lalu masuk klik pada menu Scale, Reliability Analyze. Lalu kita pindahkan semua data yang ada, kita Ctrl A, lalu kita pindahkan pada kolom item, lalu kita klik pada statistik, kita centang yang Scale if item deleted, continue, lalu kita klik OK. Jadi untuk data reliabilitasnya yang ini kita kontrol, kita copy, lalu kita masukkan pada Word, lalu kita Ctrl V. Ya, selanjutnya kita akan uji normalitasnya.
Untuk uji normalitasnya, kita kembali pada aplikasi SPSS, kita masuk pada menu Analyze, Descriptive Statistik, lalu kita ekspor, lalu kita masukkan semua data ini pada dependent list. Ctrl A, lalu kita plot, kita centang yang normality plot with test, lalu kita continue, kita oke. Kita cari data normality-nya atau normalitasnya. Di sini kita copy, lalu kita masukkan pada file yang sudah kita buat. Kita Ctrl V. Untuk data normalitasnya sudah, kita pindah pada data uji homogenitas. Kita kembali pada SPSS, lalu kita analyze, kita masuk pada menu compare elements, lalu kita pilih option 1Y ANOVA, lalu kita masukkan nama ini pada faktor, sedangkan kita klik Ctrl A untuk masukkan semua data ini pada dependent list, lalu kita options, kita centang homogeneity of variance text, lalu kita continue, selanjutnya kita oke. Jadi untuk kita cari data ANOVA-nya, di sini kita copy, lalu kita Ctrl V, yang data ANOVA-nya atau homogenitasnya sudah, kita pindah pada uji korelasi. Untuk uji korelasi, kita kembali pada SPSS, lalu kita masuk pada menu Analyze, kita masuk pada menu Correlate, selanjutnya Bivariate, lalu kita pindah semua variabel, ulangi, kita masuk pada Analyze, lalu regresi, selanjutnya kita masuk pada uji korelasi, kita masuk pada menu Analyze, lalu Correlate, selanjutnya Bivariate, kita pindah variabelnya, lalu kita oke. Pindah variabelnya, lalu kita centang personnya sudah tercentang, kita lalu klik OK. Untuk data korelasinya kita copy, lalu kita masukkan pada Word. Jadi untuk data korelasinya sudah ada, kita masuk pada uji regresi. Untuk uji regresinya, kita kembali pada aplikasi SPSS, kita masukkan pada menu Analyze, lalu kita cari option regressionnya, kita masuk pada option linear, lalu kita pindahkan namanya pada dependent, lalu kita kontrol semua soalnya, Ctrl A, kita pindahkan kepada dependent. Selanjutnya kita langsung klik OK. Data regresinya yang ini, kita cari untuk data regresinya, copy, lalu kita masukkan pada Word, selanjutnya kita uji T. Untuk uji T ini kita kembali pada SPSS, lalu kita analyze, compare elements, lalu kita include item independent sample t-test, lalu kita masukkan nama ini pada grouping variabel. Untuk soal nomor 1 sampai 15 kita masukkan pada test variabel. Selanjutnya kita klik define group, lalu kita klik 1, klik 2 sebagai grup 1 dan grup 2, lalu kita continue dan kita oke. Jadi untuk uji T ini kita copy datanya, lalu kita copy paste pada Word ya. Jadi untuk data minta 1 antara post test dan pretest sudah dilakukan uji dengan 7 uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, homogenitas, dan juga uji korelasi, uji regresi, dan juga uji T. Selanjutnya kita akan pindah pada data minta yang kedua.
Yang pertama itu data pretest. Untuk data pretestnya, pertama kita akan melakukan uji validitas. Di sini kita masuk pada data post test yang pertama. Untuk data kedua, retest data kedua, kita buka pada Excel. Di sini ada 30 siswa, ada 30 nama. Untuk soalnya ada 10. Kita kembali pada Excel. Kita buka file baru. Untuk Excel kita masuk pada menu nama. Kita buat nama. Selanjutnya ada kita kembali pada variabel. Kita buka ini jadi nama. Soalnya ada 10. 1, 2 sampai dengan untuk soalnya sampai pada soal yang ke-10. Di sini desimalnya, untuk desimalnya saya lupa dengan 0. Jadi untuk item desimal ini saya rubah dengan 0 karena di sini saya mengukur skala yang ada pada data ini. Selanjutnya kita kembali pada data view. Ya, namanya ada 30 nama, saya menggunakan angka 1 sampai dengan 30 sampai dengan nomor 30. Untuk soalnya, soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Masuk pada Excel untuk data minta 2 untuk data pretestnya. Kita copy data, Ctrl C, lalu kembali pada SPSS, lalu kita paste. Untuk data soal nomor 10 ini memiliki koma, saya merubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya untuk data yang sudah masuk pada SPSS ini, data pretest dari data minta 2 yang dilampirkan, uji pertama yang akan saya lakukan yaitu uji validitas. Kita masuk pada menu analyze, lalu kita masuk pada menu coroute, lalu bivariate, kita tandai semua variabel, lalu kita pindahkan pada variables, lalu kita klik OK. Jadi ini data korelasinya, kita pindahkan pada Word, uji validitas. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Kita kembali pada SPSS, masuk pada menu analyze, lalu kita masuk pada option scale, lalu reliability, kita klik semua data, lalu masukkan pada item, kita klik option statistik, lalu kita centang skala if item deleted, lalu kita continue, lalu kita OK. Jadi untuk data reliability yang ini kita copy, masih ada data yang ada pada data SPSS nya, kita ambil, selanjutnya kita akan uji normalitas. Kita masuk kembali pada SPSS, kita masuk analyze, lalu descriptive, kita export, kita tandai semua data, kita pindah pada pending list. Kita tandai semua data, dependent list, lalu kita plot, kita centang yang normalitas, kita continue, lalu kita OK. Kita cari data
normalitasnya. Selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas. Kita kembali pada SPSS, kita masuk pada menu analyze, lalu compartment, kita masuk pada option one way ANOVA, lalu untuk nama ini kita masuk pada faktor. Untuk soalnya kita Ctrl A, masukkan pada dependent list, lalu kita klik option options, kita centang homogeneity of the text, kita continue, lalu kita oke. Ini untuk kita copy, lalu Ctrl V untuk mempaste. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Kita kembali pada SPSS, kita masuk pada menu analyze, lalu korelate, bivariate. Kita di sini sudah pindahkan variabelnya, kita centang person, lalu kita oke. Untuk data korelasinya kita copy, lalu kita Ctrl V. Selanjutnya kita akan uji regresi. Jadi untuk uji regresi ini kita kembali pada SPSS, data yang tadi sudah ada pada SPSS kita analyze, lalu kita cari option regression linear, lalu kita pindahkan nama ini pada dependent, kita Ctrl A sama soalnya, kita masuk pada independent. Selanjutnya kita langsung klik OK. Jadi untuk data regresinya kita ambil, lalu kita kembali pada, kita ambil semua datanya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Untuk melakukan uji T, kita kembali pada SPSS, kita masuk pada menu analyze, lalu compartments, lalu independent T sample text, lalu nama ini kita masukkan pada grouping. Untuk soal-soalnya kita Ctrl A, langsung masukkan ke text variables, kita masuk pada define group, lalu kita untuk grup satunya kita kasih 1, grup 2 kita kasih 2, kita continue, lalu kita oke. Jadi untuk uji T-nya yang ini kita copy, kita masukkan pada Word. Jadi ini adalah data pretest dari data minta 2. Selanjutnya kita akan melakukan data minta 2 untuk post-testnya. Post-test. Ya. Di sini kita akan membuka untuk membuka data post-test 2. Kita buka menggunakan Excel. Lalu kita kembali pada SPSS, kita membuat halaman baru. Jadi untuk data minta 2 untuk post-testnya ini namanya masih sama, 30 nama, 30 orang, dan juga 10 soal. Kita masuk pada SPSS, masuk pada variable view, untuk kita ketik nama, lalu soalnya kita buat sampai dengan soal 1, kita buat sampai dengan soal 10 yang ke 10. Ya, selanjutnya kita akan mengganti desimal ini menjadi 0. Jadi setelah kita mengganti desimal ini menjadi 0, kita kembali pada data view. Di sini untuk namanya kita menulis 1 sampai 30 sesuai dengan data yang ada, 30 siswa atau 30 nama.
sampai dengan 30. Lalu kita kembali ke atas, kita masuk kembali pada Excel, lalu kita copy data yang ada pada lampiran atau nilai, kita Ctrl C, kita kembali pada SPSS, lalu kita Ctrl V atau paste. Di sini datanya sudah ada pada SPSS, 30 nama dan juga 10 soal sesuai dengan lampiran. Untuk pertama-tama kita akan uji validitasnya. Kita masuk pada menu analyze, lalu kita pada korelate, bivariate, lalu kita Ctrl A, kita pindahkan datanya pada variables, lalu kita klik OK. Jadi untuk data variablesnya kita copy, selanjutnya uji reliabilitas. Kita kembali pada SPSS, masuk menu analyze, scale, kita masuk pada option reliability analysis, lalu kita Ctrl A, pindahkan semua variabel pada kolom item, lalu kita masuk pada menu statistik, kita centang skala F item, kita continue, lalu kita OK. Untuk data reliability ini kita copy, selanjutnya kita akan uji normalitas. Untuk uji normalitas kita kembali pada SPSS, kita masuk menu analyze, descriptive statistik, export, lalu kita pindahkan datanya, kita Ctrl A, kita pindahkan pada dependent list, kita plot, centang normality plot, kita continue, lalu kita OK. Oke, jadi ini untuk normalitasnya, ini kita copy, lalu kita masukkan ke Word. Selanjutnya kita akan uji homogenitas. Uji homogenitas ini kita kembali pada statistik SPSS, kita klik menu analyze, lalu comparison, kita masuk pada one y ANOVA, lalu kita untuk nama ini kita masukkan pada faktor. Terus untuk soalnya kita Ctrl A, lalu kita pindahkan pada dependent list, lalu options, kita centang homogeneity of variance text, lalu kita continue, lalu kita OK. Untuk ANOVA-nya kita copy, lalu kita Ctrl V. Selanjutnya kita akan uji korelasi. Kita kembali pada menu SPSS, masuk menu analyze, kita korelate, bivariate, kita pindahkan di sini variabelnya sudah pindah, lalu kita centang person, di sini personnya sudah, lalu kita OK. Untuk data korelatenya yang ini kita copy, lalu kita Ctrl V. Selanjutnya kita uji regresi. Untuk uji regresi ini kita kembali pada SPSS, kita masuk pada menu analyze, lalu kita masuk pada menu regression linear, kita pindahkan variabelnya, nama pada independen. Untuk soalnya Ctrl A, kita namanya kita pindahkan pada dependen. Untuk soal-soalnya kita masuk pada independen, lalu kita klik OK, kita cari regresinya. Untuk soal regresi kita ambil, kita copy, lalu kita paste pada Word. Yang terakhir kita akan lakukan uji T. Kembali pada SPSS, menu analyze, lalu comparison, lalu independent sampel test, lalu kita pindahkan variabelnya, give nama kita masuk pada grouping variabel,
Untuk soal-soalnya kita kontrol A lalu masukkan pada test variablesnya. Lalu kita masuk pada define group. Untuk grup 1 kita kasih angka 1, grup 2 kita kasih angka 2. Kita continue lalu kita oke. Jadi untuk UJT-nya yang ini kita copy. Lalu kita paste. Ya, jadi ini adalah data-data yang sudah saya ambil sebagai analisis data minta 1 dan data minta 2 dari hasil data minta 1 terdiri dari post test dan pretest, dan data minta 2 terdiri dari pretest dan post test. Sekian dari saya, terima kasih.